Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati. Saya akan mengerjakan UAS akuntansi yang dimana kita men-setup data terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, kita isi nama perusahaan itu nama kita, yaitu PT Rahmawati. Untuk alamat perusahaannya Jalan Cempaka Putih. Kemudian Jakarta Pusat. Untuk kotanya Jakarta dan negaranya Indonesia. Untuk kode PS-nya NPM saya sendiri dan emailnya email pribadi saya sendiri. Lalu lanjutkan saja. Untuk bulannya diawali dari Januari pada tahun 2020 dan tutup bukunya pada bulan Desember. Lalu klik lanjutkan saja. Untuk bidang usahanya perdagangan umum. Untuk mata uangnya kita atur menjadi rupiah. Selanjutnya di sini kita menyesuaikan data terlebih dahulu. Untuk langkahnya kita ke data rekening. Lalu kita pilih switch mode. Nah, di sini kita ubah untuk piutang usaha. Kita klik kanan lalu edit, kita ganti menjadi piutang dagang. Kemudian hutang usaha diganti menjadi hutang dagang. Persediaan 1 diganti menjadi persediaan handphone. Dan persediaan 2 diganti menjadi persediaan casing. Penjualan produk 1 diganti menjadi penjualan barang dagang. Setelah itu kita mengisi saldo. Langkah-langkahnya kita ke setting. Kita pilih saldo awal. Nah, di sini kita ganti kas itu sebesar 5 juta. Piutang dagang sebesar 15 juta. Kemudian kita ganti sesuai yang diperintahkan di soal. Dan untuk total nilainya harus 0. Jika 0 berarti ada kesalahan dalam penginputan
saldo awal. Untuk yang selanjutnya, membuat data master pada piutang utang dan karyawan. Untuk langkah-langkahnya, pilih data-data. Nah, di sini kita menginput data-datanya terlebih dahulu. Kita ke data alamat saja. Nah, kita tinggal tambahin aja sesuai yang diperintahkan yang di soal. Untuk pengisian saldo nama alamat pada saldo hutang, di sini ID-nya V001 untuk nama perusahaan Sepiapon, dan untuk tipenya itu vendor. Lalu kita klik rekam saja. Selanjutnya masih tetap sama, yaitu vendor. Untuk ID-nya V002. Toko Semangat. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya untuk pengisian saldo persediaan pada handphone, kita ke data alamat. Untuk kode barangnya di sini produk 1. Untuk kelompok barang menjadi persediaan handphone. Disimpan dibelinya dicentang. Nah, untuk biaya 3-nya diganti menjadi karena nggak ada, kita bikin baru saja. Untuk namanya yaitu
biaya 1. Kita buat menjadi harga pokok penjualan. Lalu kita klik rekam saja. Selanjutnya untuk kelompok barang persediaan baterai, jangan lupa untuk disimpan dan dibelinya itu ditandain dan pivotnya ditandain. Nah, kita ganti menjadi untuk kode barang H001 dengan deskripsi Samsung Galaxy J1. Lalu kita rekam saja. Lakukan hal yang sama yang diperintahkan oleh soal. Untuk kode barang H002 dengan deskripsi Samsung Galaxy J7. Nah, lalu kita rekam saja. Kemudian kita tambahkan data produk lagi. Untuk kode barang H003 dengan deskripsi Oppo F1 Plus. Lalu rekam. Kemudian kita ke data produk lagi. Dengan kode barang H004 dengan deskripsi Oppo F1 Plus. Selanjutnya C001 dengan deskripsi casing Samsung. Selanjutnya C002 dengan deskripsi casing Oppo. Selanjutnya B001 dengan deskripsi baterai Samsung. Lalu kita klik rekam saja.
Selanjutnya B002 dengan baterai Oppo. Lalu kita klik rekam. Kemudian C001 untuk customer. Maaf, di sini ada kesalahan. Kita masukkan ID-nya dan E003 dengan nama Selanjutnya kita melakukan pengisian saldo awal pada piutang usaha. Untuk tanggalnya kita atur pada tanggal 11 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya INF 001. Nilai piutangnya sebesar 2 juta. Lalu rekam saja. Selanjutnya masih sama yang dilakukan juga. Untuk tanggalnya 12 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya 002. Untuk nilai piutangnya sebesar 4.300.000. Lalu klik rekam. Lalu klik baru lagi. Untuk nama pelanggannya Toko Berkat. Untuk tanggalnya 13 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya invoice 003. Dan nilai piutangnya sebesar 3.200.000. Kemudian klik rekam dan klik baru lagi. Dan nama pelanggannya itu Toko Sukses. Tanggalnya 13 Desember 2019. Invoice 004. Nilai piutangnya sebesar 750.000. Lalu klik rekam.
klik baru lagi. Untuk nama pelanggannya Raffi dan tanggalnya 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya invoice 005 dan nilai piutangnya sebesar 4.750.000. Lalu klik rekam. Jika sudah terisi semua saldo piutangnya, langsung kita tutup saja. Kemudian saya akan mengisi saldo pada piutang usaha. Langkah-langkahnya kita setting, lalu kita pilih saldo hutang usaha. Nah, di sini kita klik OK saja. Untuk tanggalnya kita atur, yaitu pada tanggal 18 November 2019. Untuk nomor invoice-nya 0023 dan nilai hutangnya sebesar 2.300.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya yang kedua itu Toko Semangat, untuk tanggalnya 11 Desember 2019. Untuk nomor invoice-nya 12 garis miring 243 dan nilai utang usahanya sebesar 3.200.000. Maaf, 3.100.000. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya saya akan mengisi saldo pada persediaan. Nah, di sini langsung kita klik baru saja. Dan untuk saldo awalnya sebesar 4. Stoknya ada 4 dan harganya sebesar 1.500.000. Selanjutnya kita klik baru. Untuk kode barangnya Samsung Galaxy J7. Stok awalnya sebesar 2 dan harga pokoknya sebesar 2.800.000. Lalu kita klik rekam dan baru lagi. Selanjutnya stok awalnya ada 5 dan totalnya sebesar 1.100.000. Lakukan hal yang sama sesuai yang diperintahkan di soal. Jika sudah menginput saldo persediaan, maka kita langsung tutup saja.
Selanjutnya saya akan menjurnal setiap transaksi. Untuk transaksi yang tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruang kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, langkah-langkahnya kita ke kas dan bank, lalu kita ke kas keluar. Untuk tipenya di sini kita ganti menjadi other dan perusahaannya kita kasih dengan nama Haji Ahmad. Lalu rekam. Selanjutnya kita pilih Haji Ahmad. Dan untuk tanggalnya itu tanggal 2 bulan Januari 2020. Untuk kodenya sewa dibayar muka. Jika tidak ada akun kita bikin baru aja. Nah, di sini untuk namanya kita tulis menjadi sewa dibayar di muka. Lalu kita klik rekam. Untuk nilainya tuh sebesar 9.500.000. Lalu kita klik rekam. Transaksi selanjutnya pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya ke pembelian, terus kita pilih penerimaan barang, kita tambahkan data. Untuk nama pemasoknya itu karena ini tidak ada, jadi kita buat baru saja. Dengan ID-nya vendor 003 dengan perusahaan toko Citra Komputer. Lalu klik rekam. Nah, sini kita klik OK saja. Untuk tanggalnya itu tanggal 3 bulan Januari 2020. Karena tidak ada, jadi kita klik baru saja. Untuk kelompok barangnya itu kita klik baru juga. Dan kelompok barangnya itu peralatan kantor. Untuk sifat persediaannya kita checklist, disimpan dan dibeli. Dan persediaannya kita ganti menjadi mesin dan peralatan. Lalu kita klik rekam. Untuk kelompok barangnya pilih peralatan kantor. Kita masukin kode barangnya P001 dengan deskripsi CPU komputer. Kemudian klik rekam. Lalu kita klik baru lagi.
dengan kode barang P002 dengan deskripsinya monitor, lalu klik rekam dan klik baru lagi dengan kode barang P003 dengan deskripsinya printer, lalu klik rekam dan kita pilih baru lagi. Nah, di sini kita pilih CPU komputer. Diterimanya satu dengan harga 1.750.000. Dan untuk pajaknya kita ganti menjadi untuk harganya sebesar 1.750.000 dan untuk pajaknya kita ganti menjadi value at tax. Nah, di sini udah saya bikin buat langsung, ada monitor, CPU dan printer. Lalu kita tutup. Selanjutnya, transaksi selanjutnya pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Langkah-langkahnya yaitu kita ke penerimaan barang. Untuk nama pemasoknya ini toko Semangat. Tanggalnya itu 3 Januari 2020. Untuk nomor barangnya yaitu B001 dengan harga 55.000. Dan yang kedua itu, nah ini udah saya buat semuanya. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan. Nah, di sini langsung kita ke data nama aja. Nah, untuk klasifikasinya ganti jadi employee. Namanya itu dan ID-nya E005 dan namanya itu Dani. Lalu kita klik rekam. Setelah itu kita klik OK. Untuk tanggalnya akun kasnya kas, untuk tanggalnya tanggal 7 bulan Januari 2020. Untuk kodenya itu listrik, air, dan telepon. Nilainya sebesar 1.125.000. Kemudian lakukan hal yang sama juga. Yang kedua itu biaya bensin motor sebesar 25.000. Untuk transaksi selanjutnya menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 dan diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, kita ke kas dan bank, lalu kita pilih kas masuk, lalu kita tambah. Untuk darinya itu, untuk akun kasnya itu kas, dan darinya itu Raffi. Untuk tanggalnya 8 Januari 2020. Untuk kodenya itu karena nggak ada, kita bikin baru dengan namanya pendapatan lain.
Karena ini diskon 10%, maka menjadi 180.000. Lalu rekam. Untuk transaksi selanjutnya itu pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda terlambat sebesar 100.000. Untuk langkah-langkahnya kita ke pembelian. Lalu kita pilih pembayaran hutang usaha. Untuk akun angkut penerimaannya itu Toko Semangat. Dan tanggalnya itu 15 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya 12-243. Kemudian kita klik rekam saja. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran 30 hari, perusahaan memberikan diskon sebesar 200.000. Nah, langkah-langkahnya kita ke modul penjualan. Lalu kita pilih pembayaran piutang usaha. Untuk darinya itu, untuk akun kasnya kita ganti menjadi kas, dan darinya itu Toko Berkat. Untuk tanggalnya 17 Januari 2020. Untuk nomor invoice-nya diskonnya sebesar 200.000. Kemudian klik rekam. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara tunai. Secara kredit. Untuk langkah-langkahnya kita ke penjualan, lalu pilih uang muka penjualan. Untuk akun kasnya pilih menjadi kas. Dan pelanggannya pilih menjadi Toko Berkat. Lalu klik OK. Oh ya, di sini sebesar 300.000 dan tanggalnya itu tanggal 19 Januari. Klik rekam dan kita pilih pengiriman barang. Untuk nama pelanggannya itu kita pilih Toko Berkat. Untuk tanggalnya 19 Januari 2020. Untuk nomor barangnya kita pilih B001. Dikirimnya 3 dengan harga 750.000. Selanjutnya casing Samsung dan casing Oppo sudah saya buat, jadi langsung klik rekam saja. Transaksi selanjutnya menerima uang muka pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice sebesar 4 juta masuk ke bank. Langkah-langkahnya sama, masih di penjualan, dan kita pilih pembayaran piutang usaha. Untuk akun kasnya itu bank, dan darinya itu Raffi. Dan tanggalnya 19 Januari 2020.
Untuk nomor invoice-nya 005 sebesar 4.750.000. Lalu kita klik rekam. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 20 Januari 2020 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah dengan invoice 001 sebesar 2 juta dan 002 sebesar 4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari. Masih di penjualan, lalu kita pilih pembayaran piutang usaha. Darinya itu toko Anugrah. Tanggalnya 20 bulan Januari 2020. Invoice-nya 001, lalu kita klik OK. Saldonya sebesar 2 juta. Lakukan hal yang sama seperti itu. Setelah itu kita klik rekam saja. Transaksi selanjutnya pada tanggal 21 Januari menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra, hasil penjualan masuk ke kas. Nah, itu kita ke invoice penjualan. Kemudian untuk nama pelanggannya toko Anugrah, untuk tanggalnya 21 bulan Januari. Untuk tunainya di checklist. Dan untuk nomor barangnya itu H001 dikirim 2 unit sebesar 2 juta. Lalu rekam. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 21 Januari 2020 dibayar utang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita ke pembelian, lalu kita pilih pembayaran utang. Untuk nomor invoice, untuk tanggalnya tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya untuk nomor invoice-nya kita klik OK saja dan saldonya sebesar 15.375.000. Lalu kita klik rekam saja. Transaksi selanjutnya tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Kita pilih kas dan bank. Lalu pilih giro cair. Lalu kita klik saja. Nah, di sini udah saya buat untuk tanggalnya 24 Januari 2020. Dan nomor invoice-nya ini sudah saya buat terlebih dahulu. Setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya kita ke kas dan bank. Lalu kita pilih kas keluar. Akun kasnya kita ganti menjadi kas. Untuk penerimanya itu Tuan Badi.
Tuan Badu, klik OK saja. Tanggalnya 25 Januari 2020. Nilainya sebesar 700.000. Lalu kita klik baru lagi. Lalu klik rekam. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 29 Januari ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak, dialokasikan biayanya kode barang rekening. Untuk langkah-langkahnya kita ke persediaan, lalu kita pilih penyesuaian barang. Kita klik tambahkan data. Untuk tanggalnya itu kita ganti tanggal 29 bulan Januari. Lalu kita klik OK saja. Lalu kita klik OK. Dikarenakan yang rusak itu 1, jadi -1. Lalu kita klik OK. Lalu kita tutup. Sekian tutorialnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.